program makan bergizi gratis sudah menarik perhatian pengusaha dari Vietnam. Loh. Nggak ngobrol kah? Apakah ini tanda-tanda perpecahan? Butuh pemimpin demokratis, bukan memberi makan gratis. Presiden dan wakil presiden kagak akur. Kita yang kuliah di top 20 Indonesia aja mungkin masih susah buat dapat kerja. Sedangkan yang kuliah di universitas ke-8.000 di dunia, dapat lower second class honors, bisa jadi wapres. Karena apa maknanya punya sekolah gratis? Kalau anaknya nggak punya gizi, anaknya kasih makanan gizi dulu. Kalau makanannya nggak bergizi, lo kasih sekolah gratis percuma. Bisa orang sekolahnya gratis, bisa. Nggak ada isinya. Masuk di dalam 55 kota di dunia yang kreatif. Itu artinya Mas Gibran berbekal ijazahnya itu ya, Mas Gibran bisa menjadikan Solo menjadi kota yang dipandang oleh dunia. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kali ini tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya juga sobat-sobat semuanya, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini. Ya, kali ini ada info menarik nih. Info yang sering banget nih kalian tuduh-tuduh yang ke kanan ke kiri. Tapi ada kabar yang mengejutkan. Jadi ini tuh ada kabar soal makan bergizi gratis. Programnya dari Pak Prabowo dan Mas Gibran yang mulai dilirik oleh pengusaha Vietnam. Wah, menarik nih. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Mendengar keseriusan pemerintah pada program ini, Madam Tai Huong, pendiri TH Group, ngebet banget mau investasi di peternakan sapi perah dan industri susu di Indonesia loh. Jadi selain bikin generasi muda sehat, program ini juga bakal dorong pertumbuhan ekonomi. Bappenas bilang anggaran 71 triliun rupiah harus fokus ke PAUD dan SD. Kenapa? Karena perbaikan gizi di jenjang awal bisa bikin anak-anak kita siap banget untuk belajar dan berkembang. Ini strategi jangka panjang yang dari awal sudah dipikirin supaya hasilnya maksimal. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga bilang program ini akan menguntungkan masyarakat pedesaan. Kok bisa? Dia menjelaskan program makan bergizi gratis tidak berdiri tunggal. Program ini adalah hilir yang hulunya adalah bawang, ada cabai, ada beras, ada telur, ada ikan, ada ayam, dan seluruh bahan pokok yang nantinya akan digunakan untuk program ini. Bayangkan, kalau berapa triliun bergerak di desa, itu bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita, kata Menteri Amran Sulaiman. Program MBG ini benar-benar punya potensi besar untuk bikin dampak positif yang luas. Dengan minat investasi asing dan keterlibatan masyarakat desa khususnya petani dan peternak, kita akan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas sekaligus menggairahkan ekonomi nasional. Nah loh, sudah mulai dilirik nih oleh pengusaha Vietnam. Katanya berminat nih menarik perhatiannya untuk berinvestasi. Nah ini padahal program ini itu dikritisi oleh ya sebagian orang yang pendukung sebelah-sebelah lah pokoknya yang tidak bisa memenangkan Pilpres kemarin. Terus dikritik yang katanya wah mending pendidikan lah daripada makan gitu. Lebih pemimpin yang kayak gini lah daripada cuma joget-joget aja gitu. Wah ini dukunganku itu pinter orangnya kayak gitu. Terus ada yang sempat menyinggung juga soal ya semua orang pasti bisa lah gitu beli makan gitu. Kan lebih pilih pendidikan, kan lebih pilih kuota gratis atau wifi gratis atau inilah itulah kayak gitu loh. Dan kalau dipikir-pikir ya mungkin untuk orang di perkotaan atau mungkin orang-orang yang sudah bisa membeli makan bergizi gratis tiap hari ya bersyukurlah kalian gitu loh. Karena fakta lapangannya masih banyak sekali nih masyarakat Indonesia khususnya di pelosok-pelosok yang belum bisa, yang sulit untuk mendapatkan makan tiap hari. Jangankan makan yang memenuhi standar gizi gitu ya. Bisa makan tiap hari itu udah sangat bersyukur sekali gitu loh. Ya yang harus kalian lihat tuh yang seperti ini ya teman-teman ya sobat-sobat semuanya. Presiden dan wakil presiden kagak akur. Gimana enggak? Soalnya kemarin Pak Prabowo Subianto bilang budget makan siang gratis bakal dipangkas jadi Rp7.500. Tujuannya biar lebih efisien dan pembagiannya merata. Tapi ini beda yang dibilang sama Gibran. Katanya budget makan siang gratis tetap 15.000. Loh. Nggak ngobrol kah? Apakah ini tanda-tanda perpecahan?
Kayak gini nih, ini tuh cuma spekulasi kalian aja sebenarnya. Ya kalian aja yang mikirnya kayak gitu loh. Ya kan? Padahal sudah ngomong kan gitu kalau itu tuh Mas Gibran membantah. Dan Kim pun ya dari juru bicaranya Prabowo Gibran waktu itu diwakili Hasan Nasbi dan juga Pak Budi Jiwandono kalau nggak salah ya waktu itu kan juga ngomong kan, mereka semuanya itu mengatakan kalau makan bergizi gratis yang sesuai dikabarkan dengan harga dengan anggaran 7.500 per anak itu salah besar karena itu hoax gitu kan. Dan itu pun juga disampaikan Mas Gibran, itu juga disampaikan oleh juru bicaranya Pak Prabowo Gibran. Ini kan berarti cuma spekulasi kalian aja gitu loh. Makan bergizi gratis itu investasi. Lah, kok bisa? Bukannya itu pengeluaran ya? Dengar dulu, biar aku jelasin. Bayangin, kamu lagi di sekolah, lapar berat, dan tiba-tiba ada menu makan siang yang sehat dan lezat di depanmu. Sounds awesome, right? Nah, program makan bergizi gratis ini sudah diterapkan di 125 negara di dunia. Dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, hingga Brasil. Negara-negara ini sudah merasakan banyak manfaat dari program ini. Ternyata, program makan bergizi gratis punya dampak ekonomi yang besar. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam program ini bisa menghasilkan lebih dari 2 kali lipat nilai dalam bentuk manfaat kesehatan dan kesetaraan ekonomi. Di Amerika Serikat, program ini bisa menghasilkan nilai manfaat hampir 40 miliar US dollar setiap tahun. Bayangin aja, kalau di Indonesia pengaruhnya bakal sebesar apa. Nggak cuma soal ekonomi, program makan bergizi gratis ini juga penting banget buat kesehatan dan prestasi akademis anak-anak. Di Jepang misalnya, anak-anak nggak cuma dikasih makan, tapi juga diajarkan cara memasak dan menyajikan makanan. Jadi mereka lebih paham soal nutrisi dan tanggung jawab sosial. Di Amerika Serikat, studi menunjukkan bahwa anak-anak yang dapat makan bergizi gratis punya performa akademis yang lebih baik, terutama dalam matematika. Mereka juga lebih jarang bolos dan lebih sehat secara umum. Kalau kita lihat lebih jauh, program ini sebenarnya adalah investasi besar untuk masa depan. Anak-anak yang sehat dan berprestasi sekarang akan jadi generasi penerus yang lebih produktif dan inovatif. Mereka punya peluang lebih besar untuk sukses dan berkontribusi positif ke masyarakat. Di Swedia, anak-anak yang dapat makan bergizi gratis di sekolah dasar bisa punya pendapatan seumur hidup yang lebih tinggi sekitar 3% dibanding mereka yang nggak dapat manfaat program ini. Mendukung program makan bergizi gratis di sekolah itu nggak cuma soal kasih makan ke anak-anak, tapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Program ini membantu mengurangi beban finansial keluarga, meningkatkan kesehatan dan performa akademis anak-anak, serta memberikan pengembalian investasi yang signifikan untuk perekonomian negara. Nah, itu tadi tuh jabaran manfaat dari adanya makan bergizi gratis ya sobat-sobat. Ketika kalian itu banyak mengkritisi ya mbok ya tolong gitu loh ya. Tolong ini dilihat kayak gini. Info-info seperti ini tuh dilihat. Jangan kok cuma ngomongnya itu halah ngabisin anggaran itu pakai makan gitu. Apalagi dulu tuh Bung Rocky Gerung pernah ngomong katanya itu soal kartu-kartunya Pak Jokowi gitu loh. Terus katanya sempat ngomong kalau wah ini kartu yang bakal dikeluarkan ini kartu makan gratis lah. Bukan kartu makan gratis, kartu kuliner gratis kalau nggak salah waktu itu. Ya biasalah ya, banyak orang yang menyinyiri itu tidak membaca hal-hal lebih detail lagi, hal-hal secara menyeluruh. Yang dibaca tuh cuma kayaknya sih yang dibaca ya. Kayaknya yang dibaca cuma judul berita aja deh. Yang itu sudah kemakan framing doang nih. Gimana kalau pendapat dari kalian? Apakah kalian setuju? Yuk tulis di kolom komentar ya. Butuh pemimpin demokratis, bukan memberi makan gratis. Silakan boleh pinter bicara, tapi Mau dikasih sekolah gratis, lu milih makan siang gratis. Ya kan? Menurut gua, makan siang gratis. Karena? Apa maknanya punya sekolah gratis? Kalau anaknya nggak punya gizi. Anaknya kasih makanan gizi dulu. Kalau makanannya nggak bergizi, lu kasih sekolah gratis, percuma. Bisa orang sekolah. Sekolahnya gratis. Bisa. Nggak ada isinya. Jadi gua mah, apalagi gue tinggal di New York, anak-anak gue sekolah negeri anak-anak gue ada makan siang gratis. Orang-orang tidak mampu di Amerika Serikat kena manfaat dari makan siang gratis yang disediakan di sekolah. Gue mah objektif aja. Halo anak abah. Ayo, yang bilang tadi butuhnya pemimpin demokratis daripada pemimpin gimana tadi daripada ngasih makan gratis kalau nggak salah. Terjawab tuh sama Bung Panji, katanya ya pilih makan gratis lah ya, makan bergizi gratis lah daripada sekolah gratis. Ya karena bakal percuma gitu loh, karena kita harus memperbaiki SDM-nya dulu.
Nah, kalau misalkan udah, nanti tinggal misalkan ada sekolah gratis kayak gitu. Ini bakal lebih masuk lagi gitu loh daripada yang pertama dilakukan itu ngasih pendidikan atau sekolah gratis dulu. Sedangkan ya yang sempat disebutkan oleh Bung Panji tadi, SDM-nya itu tidak memenuhi itu. Jadi rasanya kayak percuma gitu loh ya kan. Oke sobat-sobat semuanya, kita agak melipir nih dari makan bergizi gratis. Kita coba mengikuti aktivitasnya Mas Gibran nih yang lagi senang-senangnya, yang lagi semangat-semangatnya untuk belanja masalah dengan belusukan di daerah-daerah di Indonesia. Nah kali ini nih ada belusukannya Mas Gibran bersama dengan istri tercintanya Mas Gibran. Wah gimana keseruannya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Di nonton Olimpiade di Paris. Kalau udah Oke, sampai ada lagunya. Tadi lagunya gimana? Mas Gibran siapa yang punya gitu. Tadi lagunya dikasih lagu itu sama ibu-ibunya. Nah menariknya kali ini belusukannya kan bareng istri tercinta ya. Seperti biasanya juga belusukan dengan membagikan susu juga dan membagikan buku tulis gitu ya kepada anak-anak. Buku tulis, tidak ada gambarnya Jan Etes. Ini nanti kalau bagi buku tulis itu orang-orang pasti kayak wah gambarnya Jan Etes kayak gitu. Heran banget aku sama orang-orang yang tidak bisa melihat kebaikannya orang lain gitu loh. Ya kan? Kayak contohnya kayak gini, Mas Gibran belusukan katanya mendahului Pak Prabowo lah, terus tebar pesona lah. Mau kalian tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kita yang kuliah di top 20 Indonesia aja mungkin masih susah buat dapat kerja. Sedangkan yang kuliah di universitas ke-8.000 di dunia, dapat lower second class honors, bisa jadi wapres. Mbaknya lupa bahwa Mas Gibran ini dipilih menjadi wapres karena beliau dicintai oleh rakyat. Betul. Rakyat Solo. Berangkat dari Solo, ternyata beliau berhasil menjadikan Solo menjadi kota yang paling nyaman. Solo salah satu kota yang kreatif sejak dipimpin oleh Mas Gibran. Di seluruh dunia ya. Masuk di dalam 55 kota di dunia yang kreatif. Itu artinya Mas Gibran berbekal ijazahnya itu ya. Mas Gibran bisa menjadikan Solo menjadi kota yang dipandang oleh dunia. Artinya apa? Ini prestasi nggak main-main, Mbak. Betul. Jadi nggak usah ngiri gitu ya. Ngiri melihat seorang Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi wapres. Mbak tanyakan dong sama Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo mau meminang Mas Gibran jadi wapresnya? Kenapa Mbak Puan juga menginginkan Mas Gibran menjadi wapresnya Pak Ganjar? Kenapa Pak Anies Baswedan juga waktu itu menginginkan Mas Gibran menjadi wakilnya? Karena Mas Gibran ini selain elektabilitasnya tinggi, karena beliau ini anaknya presiden, kemudian selain itu Mas Gibran juga mempunyai prestasi yang sangat banyak. Bahkan kota Solo Mbak, itu punya 23 prestasi yang membanggakan. Ini coba lihat. Mas Gibran memperoleh banyak sekali penghargaan, berjumlah total 23 kategori penghargaan. Banyak bisa baca di sini yang saya sematkan ya. Nah, atas dasar inilah ya, karena Mas Gibran ini seorang wali kota yang berprestasi, kemudian Mas Gibran juga mempunyai pengalaman sebagai seorang pemilik perusahaan, bahkan ada 7 perusahaan yang beliau miliki dan sudah mempekerjakan banyak sekali pegawai gitu loh ya. Jadi ini adalah sebuah nilai plus bagi seorang Gibran Rakabuming Raka. Bukan hanya karena dia ini anaknya presiden, tapi juga punya prestasi gitu loh. Dan
Kita juga tahu ya, banyak juga ya anak-anak presiden yang berprestasi tapi prestasinya tidak semenarik prestasi Mas Gibran ini yang menakjubkan gitu. Jadi prestasi Mas Gibran ini hampir mirip-mirip dengan bapaknya gitu. Karena sosok Pak Jokowi ini kan sangat disukai oleh rakyat Indonesia. Ketika rakyat melihat Mas Gibran kok gayanya seperti Pak Jokowi, ya sudah, Mas Gibran dipilih gitu. Ketika dicalonkan sebagai wapres itu, rakyat memilih dia gitu loh. Ya, nggak usah heran Mbak, ya, nggak usah ngiri. Tuh Mbak, langsung dapet jawaban menohok nih. Gimana perasaannya? Ketika sudah melihat bukti nyatanya, datanya sesuai data bahwa yang katanya Mas Gibran tadi cuma anak ingusan yang sering ngomong kayak gitu, yang sering menyepelekan Mas Gibran. Yang tadi kalau mbaknya tadi kan menyepelekan ijazahnya Mas Gibran ya. Dengan ijazah yang seperti itu kok bisa jadi wapres? Coba lihat prestasinya Mas Gibran di Solo. Coba lihat kota Solo sekarang. Ya kan kalau keburu buat video dulu sebelum cari datanya kan malu jadinya ya kan. Kalau dijawab kayak gini tadi malu kan jadinya. Nah gimana nih kalau pendapat dari sobat-sobat semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, sayang sekali nih kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jubju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.